Misalnya yang bikin masalah suaminya gitu. Kita suka menganggap ya lo dong bikin gue percaya lagi sama lo. Padahal ternyata kita semua paham nih, kita berlima ya Pak. Untuk jadi orang tua kita tuh butuh sembuh dulu. Kita cerita based on experience. Alhamdulillah kita berlima nggak punya experience. Jangan sampai Hai Sweet Moms, kita kembali lagi di Mom Sweet Moms Deep Talk. Yang hari ini kita kembali syuting di tempat yang keren dan makanannya enak-enak di Hotel Episode Gading Serpong. Ini hotel yang mengusung temanya tuh unsur budaya suku Baduy dan Cina Benteng. Udah gitu di sini makanannya beneran deh, kita nggak bohong, enak-enak dari Babah Ramu. Aku sayang sama Babah Ramu. Aku juga sayang. Babah tuh sungguh jago meramu ya. Jadi mohon maaf ya Sweet Moms kalau kita agak-agak nggak fokus gitu ya ngeliat menu ini. Jadi ini emang konsepnya bukan ngobrol sambil makan, tapi makan sambil ngobrol. Saking saya pengen dibawa pulang bawahnya. Iya, di episode Mom Sweet Moms kali ini topiknya ini menimbulkan banyak pro dan kontra ya. Kita ngomongin soal ini nih, hubungan ini tuh sebenarnya bisa kembali manis, kembali seperti semula jika sudah ada kebohongan, pengkhianatan, bahkan perselingkuhan terjadi. Mungkin gak sih gitu. Ada yang kan statement yang bilang trust itu atau kepercayaan itu kayak kaca. Kalau udah pecah, ya nggak sih, kayak cangkir. Kalau udah pecah, ya udah retak, nggak bisa balik lagi. Tetap aja ada bekasnya, ya kan? Kita akan selalu ingat sama hal itu. Nah makanya nih, kita nggak mungkin kita bahas sendiri. Kita butuh pakarnya. Ya karena biasanya kita cerita based on experience. Alhamdulillah kita berlima nggak punya experience. Jangan sampai Musik ketok meja ya. Kalau kita sendiri ngomong jadi so tahu kita Mbak. Hari ini sudah hadir bersama kita, senang banget ada Mbak Ferauli. Mbak Ferauli MPSI, psikolog yang adalah seorang psikolog klinis anak, remaja dan keluarga. Pasti Mbak Vera banyak sekali nih menangani kasus-kasus seperti ini. Tapi memang bisa nggak sih Mbak kalau misalnya udah hubungan nih udah apa ya, kayaknya udah penuh kebohongan, atau mungkin salah satu pasangan misalnya pernah melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati, perselingkuhan misalnya, atau mungkin kebohongan-kebohongan kecil yang membuat kita ngerasa dia kok bohong terus sih, kenapa ya gitu, gue jadi nggak percaya lagi nih kalau dia ngomong gitu. Itu bisa nggak sih Mbak? Gimana caranya balik lagi kayak dulu gitu, hubungannya jadi manis lagi? Lihat ya, cara Mbak Mona menarasikan tadi aja. Aduh, aku dibaca. Kayak seluruh istri-istri di penjuru Nusantara gitu ya. Seolah-olah bahwa dia adalah objeknya gitu, viktimnya gitu, korbannya, dari korban suami yang bohong, yang selingkuh gitu. Jadi rasa yang kita punya, rasa sakitnya, emotional pain kan istilahnya namanya, alright? Kita pikir itu adalah dia yang bertanggung jawab. Padahal kalau secara klinis ya, di kasus-kasus yang biasa aku tanganin hampir tiap hari kasusnya adalah perselingkuhan. Oh iya Mbak. Swear, ya. Nah ini ya pola-pola tentang rasa sakit yang kita punya, mistrustnya, rasa nggak percayanya, itu sebetulnya udah jadi isu jauh sebelum pernikahan. Oh gitu. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dia hadir dalam kehidupan sebuah pernikahan. Jadi yang namanya mistrust, rasa nggak percaya, itu bukan perkara can you trust me gitu, percaya sama aku dong, ya gitu, nggak bisa. Prosesnya kompleks, dari pengalaman harian, dari interaksi sehari-hari kita sama pasangan, dan sebetulnya mistrust itu udah terbentuk waktu pertama kali kita hadir di dunia dulu. Oh gitu. Prosesnya. Aduh seru nih Mbak. Ini panjang ya. Gimana tuh kayak baliknya ke belakang? Sorry ya batuk. Maksudnya
Nah, jadi tukang tipu. jadi bukan Udah rasa takut ditipu. mistrustnya. Oh, iya, iya, Bukan. udah takut Rasa ditipu dari mistrustnya. lahir. Kayaknya mesti mistrust, rasa nggak percaya. Boleh iya, sambil iya. sambil Jadi Makin batuk, makin batuk. Tolong putih. Mbak Makasih ya, Nola Mbak. air putih ya Mbak Nola, tolong ya. Ini merah dulu, Izin. merah putih. Izin ya. Jadi maksudnya rasa mistrustnya kita si istri ini loh. Fase trust mistrust itu ya Mbak. Exactly. Oke. Sebentar ya. Iya iya iya. Waduh, jadi ternyata jangan-jangan bukan bisa sendiri. bukan kamu bisa nggak bikin aku percaya, tapi aku bisa nggak ya percaya sama Sebenarnya dia? aku bisa nggak sih percaya sama dia? Itu dia Jadi balik ke diri kita sendiri. Yes. Apa yang bikin kita mudah banget untuk nggak percaya? Oke. Ya, nah kalau ternyata nanti kita nggak percaya sama suami atau pasangan, maka tentu ada aksi-aksi dari pasangan yang jadi trigger untuk terbukanya luka lama tentang isu mistrust yang kita punya, bahwa kita nggak gampang percaya nih, gitu. Iya iya iya. Dan sekali itu broken, jadi dalam arti terluka lagi nih, padahal tadi udah ada lukanya waktu kecil. Sama orang tua kita dulu atau dengan kakak adik atau dengan pengalaman-pengalaman pertama relasi romantis pada saat pacaran di usia-usia pubertas, saat remaja. Nah, kalau ini udah ada, maka dia tinggal menjadi trigger aja nih. Aksi-aksi si suami bohong tadi, aksi-aksi suami selingkuh tadi. Masa dulu tuh kebawa terus. Dia lukanya akan ada terus, apalagi kalau nggak pernah dibenahin. Kan masa lalu kan orang nggak terbiasa dengan mental health issue kan ya, Mbak Nana ya, Mbak Misha ya. Jadi kalau nggak terbiasa dengan mental health issue, kita nggak pernah benahin, lukanya ada, tinggal dicetuskan oleh aksinya Pak suami yang tadi bohong kecil kayak mau bohong gede kayak mau white lies Ke-trigger kayak lagi. itu nge-trigger dan bikin responsnya si istri akan overwhelm alias berlebih. Jadi sebenarnya itu hanya pemicu, bukan penyebab utama. Sering kali bukan penyebab utama yang bikin kita merasa tersakiti nih bahwa dia nggak bisa dipercaya, si dia tukang bohong gitu. Kita yang punya isu sebetulnya. Oke. Nah sekarang gimana cara itu supaya bisa terobati dulu? Iya. Biar nanti pada saat pernikahan tuh kita nggak menemukan trigger-trigger itu. Pertanyaan kece. Atau mungkin ketika kita menghadapi trigger itu nanti kita reaksinya tidak berlebihan. Ternyata Sambil makan, punya makan. kesadaran aja nih Makan lagi. ya. Punya kesadaran bahwa kayak gini nih, kita bawa sadar lagi lapar kata Mbak. Iya, benar. Kesadaran. Jadi tahu bahwa oh dia lagi butuh makanan misalnya gitu kan. Itu sadar namanya. Self awareness. Kalau yang di perempuan istri-istri tadi dia butuh punya kesadaran bahwa iya gue tuh punya isu tentang mistrust atau perasaan gak percaya dari masa kanak-kanak. Ini bakat dari kecil gitu istilahnya. Inilah yang dia butuh sadari. Ketika dia sadari alias aware namanya, maka ini udah langkah awal untuk menuju healing sebetulnya. Oke. Dan itu bantu. Dalam perjalanan kehidupan, apalagi dalam rumah tangga kan kadang-kadang suka terjadi tuh bohong-bohong putih alias white lies gitu kan. itu benar. Atau berbohong demi kebaikan. Nah ini gimana nih Mbak? Nah, untuk para suami-suami ya nggak suami-suami melulu sih, ada loh ibu-ibu yang juga bohong gitu kan ya. Jadi kalau mereka bohong gitu, yang betul kita cermati. Ya ini bohong skala apa dulu nih? Secara psikologis kan ada skalanya. Ada yang bohongnya bohong putih, maksudnya white lies. Dalam pengertian tujuannya dia bohong biar yang ngedenger tuh nggak ngerasa sakit hati, nggak kecewa. Jadi basisnya kalau secara psikologis itu prososial namanya. Prososial itu artinya kita mau bantu dia malah. Jadi misal ya ada anak bayi baru lahir kok mukanya keriput-keriput gitu kan. Kita kalau mau bilang cute kayaknya memang gak cute itu bohong gitu ya. Tapi kalau kita mau bilang ini cakep nggak cakep, mau dibilang jelek itu sakit hati mamanya baru ngelahirin. Kita akan bilang gemes gitu misalnya. Jadi nggak bilang cakep atau enggak gitu, tapi gemes bayinya gemes gitu. Itu kan white lies. White lies ada hal-hal yang kita tahan, ada yang nggak kita ceritakan atau kita discount gitu obrolannya gitu ya. Tapi sama seperti suami-suami ketika untuk tujuan yang lebih baik gitu ya. Exactly. Pada saat suami menghadapi istri-istri yang baru hamil, itu dia apalagi nyusuin. Benar, saya bohong dulu tuh. Tapi itu dia. Mungkin gimana Tapi Mbak? kok nutup pintu banget ya gitu. Pintunya jadi transparan keblok. ya. Nah, itu yang transparan. Iya. Itu pedih sebenarnya because nggak menciptakan rasa aman. Iya. Bahwa yang namanya yang namanya secure, bahwa dia trustworthy, dia juga mampu menciptakan rasa aman. Makanya paling kece bapak-bapak jawabnya bukan, "Ya yang kamu gendutan." Jangan patah hati banget sih ibu. Iya. Terpaksa akhirnya dibilang
kamu tuh memang selalu sih nambah tercantik. berat badan tapi itu jadi seksi loh. Iya. Gitu. Nah, jadi kan Gemoy deh. Nah, gitu. jadi Tapi nanti tersinggung juga. Nah, kalau itu dia kalau dulu suamiku gini, aku gendut ya? Enggak sayang, kamu hamil. Itu benar. Itu benar. Nah itu pakai kebenaran, Iya, ya kan? iya, Jadi nggak dijawab. Namun dalam hati aku tahu, beres gitu kan dia. Namun secara psikologis nggak ngejawab, Iya. nahan info itu udah bohong sebenarnya. Itu bohong gitu. Iya, Itu iya. bohong, itu Iya. white lies. Tapi waktu aku anaknya udah lahir dia bilang sih, dia kamu kayak tugas dua pintu. Iya kan? Itu udah dulu banget dulu. Jadi itu postpone truth gitu kali ya. Nah, tapi sebenarnya itu kebohongan waktu kita tahan isu yang sesungguhnya, kita tahan nih, kita sembunyiin, itu bohong. Iya, iya. Kita tahu nih, tapi kita diem-diem aja, itu bohong. Tetap aja itu masuk kategori Itu bohong. bohong. Sebenarnya bohong itu batasan apa yang Ya. boleh dan mana yang udah red flag nih, Iya, bohongnya udah keterlaluan. Gue udah nggak bisa terima, enough, dan gitu. Ini dia, ya maksudnya pinter-pinter emang ya, langsung kita lihat. Jadi kalau tadi adalah batasannya yang white lies untuk kebaikan seseorang, maka yang sifatnya tadi patologis yang udah sakit bohongnya adalah kalau bohongnya ditujukan buat ngemanipulasi orang supaya dia akhirnya dirugikan. Jadi orang tadi dirugikan, untungnya di dia gitu. Itu bohong yang patologis. Itu bohong yang kita, itu red flag, nggak mau tuh kayak Sudah begitu. memanipulasi. Jadi memanipulasi ya, sehingga kita dirugikan gitu. Dan dia Batasnya. diuntungkan, Dia yang tukang diuntungkan. bohong dia diuntungkan. Dia diuntungkan, yang satu lagi dirugikan. Nah, gimana kalau yang satu lagi ada loh pola bohong yang sebenarnya bukan white lies, Apa tuh? ya, tapi bohongnya ini ganggu gitu. This is not good. This is not okay. Dia lebih-lebihkan atau tadi dia potong-potong, dia diskon dan lain-lain, hyperbolik. Nah, namun tadi kita cermatin apa ya behind si bohong. Jadi kalau rata-rata ibu-ibu paling nggak suka dibohongin, namun sebetulnya kalau kita mau peka sedikit, ada apa ya sampai suaminya terbiasa buat bohong. Baik bohong-bohong kecil kayak gini, tapi bukan patologis ya. Ini bohong-bohong kecil kayak begini loh. Lagi di mana sayang? Enggak, nih lagi kumpul nih sama anak-anak, sama teman-teman. Ternyata salah satunya adalah mantannya zaman SMA gitu ya kan. Ini kan bohong. Tapi dia nggak terbuka nih, ya kan ya. Atau kamu lagi di mana? Enggak, masih lanjut meeting. Padahal masih kumpul sama teman-teman. Hobinya dia, komunitasnya dia, ngumpul sih, meeting sih. Tapi meeting sama siapa dulu nih gitu kan ya. Saat itu terjadi Itu kita bohong mesti sebenarnya. introspeksi diri juga Nah, dong buat kita. jadi yang kita butuh cermati, what is behind lies-nya dia ya? Kok dia bisa bohong? Nah, kita cermatin, kita mundur nih. Kita lihat di keluarganya mereka dulu waktu kecil, dia paling suka disalah-salahkan dan dimarahin gak sih? Dikritik gak sih? Faktor itu Sehingga ada ya. buat dia bohong itu kayak sebuah mekanisme defense buat nyelamatin diri. Kan kasihan sebenarnya dia khawatir banget dimarahin istrinya gitu. Khawatir banget bikin istrinya terluka gitu misalnya. Sehingga dia bohong. Nah, bohongnya ini terbawa dari kecil, jadi terbiasa untuk jawab ini, kita jawab aja gitu Yang ya. penting jawab dulu untuk bela Nggak diri jawab untuk Melindungi menyelamatkan diri dirinya atau Suasana tadi aman nih. dengan tujuan ya bikin relasi ini aman, salah satunya benar Mbak Mona. Nah, itu yang kita maksudkan bahwa ada sesuatu dong. Iya. Apalagi kalau paling sering nih ya yang nggak disadarin suami istri ternyata salah satunya punya gangguan neurodivergen. Apa tuh? Apa Ya, itu? seperti ADHD salah satunya. Nah, salah satunya udah ADHD berarti ada impulsiveness dong gitu ya. Jadi kadang-kadang dia nggak maksud bohong. Cuma kalau dia jawab suka keceplosan jawab dulu, namanya blur out aja gitu. Nah, Itu yang kita respon butuh. pertama dia langsung seperti itu Betul, gitu. kita cermatin one by one. Dan ngerti kayak gini untuk suami istri, ini tiba-tiba jadi bantu untuk nggak buru-buru nyalahin suami ketika dia bohong. Tapi jadi berusaha paham narasinya dia dari level subjektifnya. Nah, si istri juga ketika lagi terluka kalau dibohongin, nggak buru-buru nyalahin pasangan seolah-olah suami yang paling bertanggung jawab gitu ya. Tapi dia nge-review, oke. Jadi reflektif namanya, pola-polanya gitu. Karena kadang-kadang emang kalau lagi ribut gitu, yang bikin jadi gede masalahnya bukan aksinya tapi reaksinya ya. Dan biar cepet, kadang-kadang gini kalau cowok kan suka biar cepet ya udah deh gitu kan ya. Udah deh gue maaf gue jadi bohong karena biar nggak panjang gitu kan. Ya. Nih Mbak Vera kata menurut Berkeley Wellbeing Institute, trust itu bukan cuma soal percaya pasangan setia tapi juga merasa aman, dihargai dan juga dilihat. Nah, pengkhianatan bagi seseorang itu merasa nggak cukup atau nggak berharga itu katanya. Efek sampingnya jadinya overthinking, curigaan, gampang tersinggung dan hal-hal lain yang orang lain gak lihat. Itu mungkin tadi
asal muasal Itu kata dari kuncinya. Dalam case ini misalnya, dalam isu ini, perasaan nggak berharga. Memang perasaan nggak berharga munculnya setelah nikah. Atau sebetulnya isu tentang perasaan nggak berharga ini familiar nih buat kita. Bahwa dari dulu kita merasa nggak berharga, not good enough, gitu Bawaan rasanya. Jadi ternyata ada isu di masa lalu. Iya, Ya, jadi benar-benar bukan dari juga bawaan ya. orang tua, tapi pengalaman-pengalaman masa lalu itu bikin kita ngerasa nggak berharga. Maklum anak kecil zaman dulu kan nggak bisa punya kemampuan untuk ngevaluasi diri sendiri. Betul, Kita nggak bisa kasih feedback ke diri kita sendiri. bisa diagnosis. Sehingga waktu kita nggak bisa kasih feedback, kita ngandalinnya feedback dari papa mamahnya, misalnya dari orang luar. Kalau kita punya papa mama yang tipenya kritikal banget gitu ya, suka criticize, mengkritik, sering tapi muji nggak pernah gitu. Kok juara 2? Oke, kita bikin juara 1. Ya cuma satunya cuma segini, harusnya satunya itu yang teknologi itu kan kritik. Jadi artinya kita ada punya penghayatan, you are not good enough gitu. Berarti itu ada Jadi lukanya udah ada. Udah lama ya, Jadi masalahnya ya. suami tinggal mencetuskan aja nih. Nah, makanya butuh ada yang namanya premarital counseling biar ngerti nih isu-isu masa lalu kita apa gitu. Jadi nggak cuma istri, suami, dua-duanya duduk bareng. Kita lihat yuk lo punya luka nggak sih? Oh ternyata gue juga punya luka. Nah kalau luka ini begitu merit, dua-duanya belum sembuh, belum berantakan keluar. sih ya. Kalau sembuh mungkin agak sulit karena sembuh itu kan butuh heal lah. Amin ya, Pak. Istilahnya apa Mbak Vera? setidaknya aware aja dulu. Aware dulu, Aware iya, dulu, benar. oke. Ya, aware aja dulu, nggak aja dulu Ya, gitu. iya. Ini Misalnya ada- kayak aku, oh ya dulu tuh gue suka dibohongin sama mantan. Nah begitu ketemu sama suami, begitu ketemu sama suami, Mbak Vera, lo mau bohong apa lo? Padahal nggak bohong. Enggak, gue giniin. Kadal ketemu sama buah. Itu lah Mbak Vera ya kan. Jadi sebenarnya Padahal dia belum bohong. dia bilang, udah tipe bohong tuh gue udah tahu gitu. Lo bohongin gue. Lihat. Ini pola-pola respons kayak gini nih. Ini kan pola-pola respons kan namanya. Ini jangan-jangan trauma respons sebenarnya. Iya, benar saya trauma. Trauma respons. Bukannya begini ya. Dia seolah-olah lu ngadalin gue. Dia jadi udah antisipasi itu berlebihan gitu loh. Jadi siaga untuk sebentar. Ini bohong nih kayaknya. Ini lu bohong nih. Padahal maksud suami gini. Enggak sih itu. Enggak gitu Dan sih. kenyataannya memang obrolan itu selalu ada kebohongan di obrolan. Kita sadar nggak sadar. Iya, iya. Kita ngumpetin, maksudnya gini, kita nyebutin cuma 20%-nya aja. Iya. Harusnya kita nyampein 50 atau 70%. Itu kan pesan bohong. Iya, Ada kebohongan gitu sebenarnya. jadi nggak jujur sama bohong itu agak beda tipis beda, ya. ya, jadi Kayak gue nggak mau cerita aja sama bini gue nanti nambah pikiran. nah itu. Nanti jadi Kenapa berantem kamu nggak gitu cerita kan? sih? Aku belum denger loh cerita itu. Itu bohong tuh masuk kategori Itu tuh langsung termasuk bohong. Itu sebenarnya bohong karena dia Jadi Mas mulai sekarang bisa gini, itu bohong. Orang dunia tapi trauma respons loh. Dan banyak ibu-ibu nggak sadar loh Mbak Lesya bahwa gaya kayak tadi itu bahwa kayaknya bahwa gini nih ya, nih gue udah jadi pawangnya loh sekarang misalnya gitu ya. Jangan-jangan itu sebuah trauma respons loh. Kan trauma respons nggak mesti dalam bentuk ketakutan, cemas gitu. Tapi bisa jadi dalam wujud gini, warrior princess. Pokoknya kalau ada dibohongin nih, udah Berarti tahu nih. bentuk ancaman tuh juga Ada. berarti ya. Ngancam sih enggak, tapi udah siaga duluan. anti apa ya? Preventif gitu. Iya, jadi siaga hyper vigilant kali istilahnya. Jadi siaga bahwa ini kayaknya akan dibohongin sebentar. Ini arahnya gitu padahal. Jadi ya, yang Bahayanya jadi negatif thinking melulu. salah satunya. Berarti efeknya bukan cuma ke pasangan kita dong Mbak, bisa ke anak-anak Iya, gitu ya. bisa. Bisa ke Kan orang tua mempengaruhi. bahkan Iya gitu ya. kemana-mana salah satunya. ya. Benar-benar. Kompleks kok itu ya. Nah, Kepercayaan balik itu lagi kan, nih. kepercayaan itu kan kayak ibarat kata tuh kaca atau gelas atau cangkir yang kalau udah retak tuh udah nggak bisa kembali semula. Emang bener begitu Mbak? Trust itu nggak bisa di rebuild. Ya, itulah yang diomongin oleh quotes ya, populer gitu ya. Jadi pop quotes gitu kan ngomongnya kayak gitu. Padahal yang namanya trust atau rasa percaya tadi kan kompleks. Ya prosesnya itu harian.
We regulate every day dari interaksi sehari-hari, pengalaman emosional kita sehari-hari, dari relasi berdua, cara komunikasinya, sehingga ketika lagi broken trustnya, pasangan berupaya berkenan untuk ya dia ngupayain, ya sambil dia juga berbenah bahwa dia punya isu ternyata. Nah, yang perempuan juga membenahi bahwa iya ya, dia butuh punya awareness baru bahwa iya ya bukan tanggung jawab pasangan loh sebetulnya semua rasa yang sakit hati yang dia punya gitu kan. Nah, kalau dua-dua ini berupaya dilakukan, maka prosesnya akan nge-build trust di level yang berbeda sebetulnya. Oh, jadi bisa di-rebuild Of course, bisa rebuild tentu dalam wujud yang berbeda ya tentunya. This is really good karena orang yang belum pernah punya pengalaman apapun tentang terluka gimana lebih baik bahwa mereka pernah terluka, mereka bangun bareng. Ada momen-momen ini yang bikin relasinya stabil. Jadi persis kayak harga LM. Ya up and down stable positif gitu. Digoreng ya. Tapi itu positif gitu. Tapi ini jadi insight sih Mbak Vera kan biasanya nih kalau misalnya dalam hubungan, misalnya yang bikin masalah suaminya gitu. Kita suka menganggap ya lo dong bikin gue percaya lagi sama lo. Padahal ternyata kita juga punya isu kita gitu juga punya isu dan kita juga perlu bukan cuma tanggung jawab dia gitu ya. Tapi kan itu kan tentang kebohongan. Bagaimana kalau tentang perselingkuhan? Jeng. Karena gini, ada beberapa orang yang memang dia bisa punya hati yang luas untuk bisa menerima kembali suaminya. Tapi ada juga nih tipe orang yang enggak, gue kalau udah selingkuh selesai karena hati gue udah terkoyak-koyak nih. Kenapa sih Mbak? Tiap orang itu punya kapasitas yang berbeda-beda untuk bisa memaafkan. Specifically tentang perselingkuhan ya. Ini spesifik perselingkuhan karena itu kan pengkhianatan tertinggi lah dalam pernikahan. Kita cermati dulu, apakah perselingkuhan yang kita hayati sebagai sebuah perselingkuhan adalah sungguh-sungguh sebuah perselingkuhan? Maksudnya Mbak? Contoh ya, kalau kita tipenya adalah tipe yang sangat religius misalnya, ya biasa baca misalnya Muslim misalnya kayak Mbak Mesya atau saya atau kita di sini kebetulan atau Mbak Enji kan Bible-nya beda, tapi intinya semuanya sama bahwa di dalam sana nggak ada tentang selingkuh, jatuh cinta berulang-ulang, tapi zina kan hitungannya, nah, gitu kan. Jadi acuannya zina. Kita hold bagian itu dulu. Nah, perselingkuhan itu sendiri di psikologis, ya secara psikologi, ya sukar untuk kita definisikan. Apa sih maknanya? Apa sih yang didefinisikan secara perselingkuhan? Apakah kalau kita tadi ngechat adalah sebuah perselingkuhan lawan jenis gitu? Atau kalau kita kepegangi sentuh atau cipika-cipiki itu sebuah perselingkuhan bukan ya? Kalau sering, rutin dan seterusnya, itu adalah sebuah pertanyaan yang butuh di clarify. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perselingkuhan? Nah, sekarang ketika suami berselingkuh, ya, bagi si suami yang dia lakukan sebuah perselingkuhan bukan sih? Atau sebetulnya sebuah mekanisme defense lagi, survival mode. Ya, survival mode untuk ketika dia tahu banget waktu dia kecil dulu. Waktu gue kecil, ya mungil-mungil. Tapi intinya waktu dia kecil, ya dia pernah punya pengalaman relasi primer yang buruk. Bapak ibunya tugas keluar kota mulu pergi gitu. Jadi dia diasuh sama nenek. Ada kakek, tapi kakeknya nggak terlibat. Ada nenek, ada tante-tante, ada suster, ada semua jembreng tuh yang perempuan-perempuan yang di dalam hidupnya. Jadi dalam penghayatan dia, relasi primer baru fulfill, baru terpenuhi secara emosional kalau dilakukan oleh lebih dari satu orang. Seharusnya kan relasinya gini, one on one dengan dia dengan mamahnya, atau dia dengan papahnya one on one itu relasinya terbuild dengan baik. Atau dia lihat papa mamanya punya relasi yang positif nih, itu aman dong buat dia tentang pengalaman adult love gitu. Nah sekarang itu aja tuh bisa jadi penghayatannya. Jadi penghayatan dia tentang relasi primer tuh nggak pernah yang one on one, butuh banyak. Jadi jangan salahkan kalau nanti dia udah punya istri ini atau punya pasangan, dia tetap akan membina relasi dengan teman lawan jenis yang ini deket banget, fulfill banget sama ini. Terus merasa buat istri-istri ini buat istri-istrinya bahwa itu perselingkuhan gitu. Sementara buat dia, hello, itu cuma teman deket, ya deketnya deket mana? Nah ini bohong lagi dia, ini bohong. Tapi intinya adalah teman deket. Tapi buat dia nggak bisa nih jauh-jauh dari teman-teman tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada ekstra di sana, ada ekstra relationship. Dan kita tahu bahwa itu udah masuk kategori perselingkuhan nih. Nah, itu sebab dalam praktik-praktiknya saya gitu ya, dan praktik-praktikku, kita ngebenahin penghayatan tentang perselingkuhan dari versi suami ini apa sih? Ternyata buat dia itu fulfillment. Ada lagi yang waktu
namanya anak orang kaya ya gitu ya, sejahtera. Zaman SMA udah main-main tuh ke di-cut ya Alexis gitu. Tempat-tempat ya. Ini SMA ya, ini anak SMA ya, misalnya SMA ya, nggak kebayang kan anak SMA mainnya ke Alexis gitu, mainnya udah sama yang udah pakar-pakar gitu kan, Well experience ya. experience, sehingga ketika dia punya pasangan kan ada kebingungan tentang tentang relasi seksual yang sesungguhnya. Ya enggak sih? Dia nggak bisa nih dengan orang tertentu secara khusus enggak. Atau tadi ya, buat dia yang namanya relasi seksual itu harus fun, banyak, macem-macem, ya dengan berbagai mekanisme dan metode gitu. Banyak. Oh Ya, my god. maksudnya terbiasa ya, tadi kan udah demikian. terbiasa. Jadi dia nggak paham tentang berganti-ganti, bukan maksudnya gonta-ganti maksudnya. pasangan. Dia nggak bisa komit. Maksudnya, Jadi jadi dia konsep duet, konsepnya grup. Ternyata itu choir ternyata. Benar. Aduh, banyak Suara. Nah jadi kalau kita cermati, itu versi perselingkuhan. Jadi buat pasangannya itu kayak fulfill penghayatan dia tentang fun. Atau buat yang satu lagi buat pride dan ego, karena semua bapak-bapak di lingkungannya dia. ini nih. Jadi ini cuma kayak pemenuhan dia. Jadi biar ngerasa bahwa dia in group aja dengan mereka ya. Jadi konformitas salah satunya. Atau yang tadi ya, kalau yang tadi konformitas, kalau yang tadi memang benar-benar buat pride dan ego. Kan udah sering kita lihat bahwa laki-laki nikahnya kemudian marry up. Marry up maksudnya menikahi perempuan dengan profil yang lebih tinggi, lebih kaya, lebih sejahtera, lebih nyaman hidupnya dan seterusnya. Nah dia struggle nih, artinya dia orang laki-laki dengan ego yang tinggi. Namun dalam relasi bersama pasangan yang tadi yang dia marry up tadi ya, dia nih pasangannya ini, ya dia kan kalah ego, pride gitu. Sehingga akan ada momen-momen dia butuh untuk ngerasa ketika dia berkembang. Ya ego dan sarannya, sementara dia tahu bahwa ini tetap lebih tinggi gitu, sementara dia ngerasa dia berkembang loh gitu, sehingga penghayatan ego dan pride ini butuh dapat pengakuan baru gitu. Nah, carilah yang lebih muda. Makanya nanti istrinya bingung, kok selingkuh tapi kok justru dengan yang lebih jelek, lebih dekil, lebih nggak kece, yang profilnya nggak ada gitu. Kok malah nyari Yang di selingkuh bawahnya. kok malah di Downgrade bawah, gitu. downgrade istilahnya. Jadi selingkuh kok downgrade gitu. Ya karena tadi dia butuh sebetulnya bukan jadi selingkuh di sini maksudnya adalah cara dia untuk memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan ego dan pride alias to validate itu semua. Jadi penting buat kita memahami itu semua dulu. Tapi kan itu tetap nggak dibenerin. Nah, Dia tidak memang nggak membenarkan, ya, tapi Mbak. setidaknya kita jadi tahu paham bahwa ya. jadi punya perspektif baru. Nah, buat yang istri-istri yang korban perselingkuhan gimana? Nah. Sakit nih, sakit banget. Tapi ternyata sakit yang kita punya tuh beda-beda. Dari istri yang satu, kalau ada istri yang beda, yang dengan dalam keluarga lainnya juga beda, dan pernikahan lain juga lain lagi gitu ya. Di istri yang satu bisa jadi ini kayak gini nih. Ini isu yang paling memalukan ya, bikin dia malu. Jadi yang tertrigger adalah rasa malunya, ashamed gitu. Kenapa ashamed-nya? Karena tadi semua satu kantor suami tahu semua kalau suaminya selingkuh sama si sekretaris, kecuali dia gitu. Padahal dia kenal nih sama semua orang tersebut karena dia mendirikan kantor itu gue gitu katanya sama suaminya. Nah, kenapa tiba-tiba dia selingkuh sama sekretaris, dia nggak tahu misalnya. Ini kan jadi yang keluar ada rasa malu. Nah, kejadiannya kapan perselingkuhannya? 2 tahun yang lalu sih Mbak Vera. Oke ya, 2 tahun yang lalu, tapi masih sakitnya kayak baru kejadian kemarin gitu ya. Tadi sakitnya masih kayak kejadian kemarin nih. Nah, artinya malunya yang kita mesti elaborate. Malu yang dia punya pertama kali dalam hidupnya tuh di umur-umur berapa sih? Sehingga dia punya pengalaman tentang ashamed, dipermalukan. Nah, kalau buat perempuan lain ini kayak kompetisi. Jadi segini. Oh, jadi dia lebih cantik dari gue, padahal enggak loh. Dia tuh lebih dah gitu ya. Padahal istrinya lebih cantik. Jadi dia terhina, terpukul, terpuruk, ngerasa kayak dibandingkan dengan sesuatu yang downgrade gitu. Ternyata dia punya isu tentang kompetisi, tentang sibling rivalry, punya kakak adik yang banyak, kemudian kakak adiknya dulu dia dalam kondisi yang bukan dia yang golden childnya, bukan dia yang punya yang star dalam family gitu misalnya. Aduh repot Nah, ya. look at that. Jadi isu yang keluar adalah pada saat perselingkuhan terjadi, gue ya jadi kalah pamor kah, kalah cantik kah, gue kurang apa nih? Nah ini kata-kata yang kena nih. Jadi kata-katanya pasti gini. Jadi sebagai psikolog pasti kita akan jeli untuk ngelihat dari kata-kata yang diutarakan. Emang gue kurang apa gitu. Nah, oke. Jadi isunya ini ya. Tiap orang punya isu sendiri. Paham isu-isu tadi, kita jadi ngeh bahwa perselingkuhan hanyalah sebuah trigger.
dari luka emosional yang lebih besar di bawah sini, di kaki sini, yang butuh kita regulate, butuh kita reframe ulang. Kita dengerinnya sesek loh. Iya, ini satu episode ini kita cuman itu semua sepanjang episode pertama. Dan jadi bikin PR lagi nih. Kita semua paham nih, kita berlima ya Pak. Ya. Untuk jadi orang tua kita tuh butuh sembuh dulu. Nah, iya. Tapi ternyata Oke. dari obrolan sama Mbak Vera ini belum selesai aja. Untuk menikah aja kita juga perlu sembuh ya. Iya benar. Nah kalau udah kadung menikah gini, aware aja deh. Mbak, kalau udah kadung udah nikah, jawabannya juga Yang aware aja cukup. Jangan udah bikin aja takut dulu. menikah Iya, dong, nanti Mbak. tiba-tiba dari goreng Mbak apa? ya. Dari Kiskari no. Iya. Aware aja tuh cukup sehingga nanti kita berbenahnya berdua daripada sendirian. Ya. Enakan berdua Iya, kan. benar Gitu. juga, Mbak. Enakan berdua dong. Bukan Jadi kita berarti punya pada takut partner menikah ya. yang tadi pertanyaan tadi dari Mbak Misa tadi, iya partner yang aman atau pertanyaan dari Mbak Enji tadi ya tentang partner yang kehidupannya rasanya kita aman. Nah, jadi rasa percaya salah satunya adalah dapat rasa aman dari pasangan. Bahwa kalau kita marah, dia nggak ikutan marah ya. Dia berupaya ngerti bahwa dia berupaya untuk memahami kemarahannya kita. Bukan tiba-tiba dia jaga jarak, bukan tiba-tiba dia nembokin kayak stonewalling, bukan tiba-tiba dia ikut marah gitu. Tapi dia berupaya memahami. Nah, respons ini respons yang bikin kita ngerasa aman. Oke, Mbak, balik lagi gini ya. Jadi kita tuh tidak bisa judgmental terhadap stres. Saya wakilin ya, Mas. Kita nggak bisa judgmental terhadap perempuan-perempuan yang akhirnya bertahan dalam rumah tangganya, Yes. Itu walaupun mendalam. suaminya berselingkuh berkali-kali ngulang-ulang. Itu sering banget kita gini. Itu gila ya, suaminya udah selingkuh Iya. terus masih dimaafin juga, ya kan? Jadi kita nggak bisa judgmental ya. Artinya respon si istri ini dia menyadari bahwa oh gue ngerti laki gue tuh dulu punya isu, jadi gue terima Itu aja. kesannya kok Kita nggak boleh ngasihanin dia. Wake up, lagi lo ngulang-ngulang mulu, lo sekali lo maafin, 2 kali masih diulang, ketiga keempat, masa lo masih mau bertahan? Padahal sering gitu. Padahal ternyata yang punya trust issue kasih nasihat. Makanya hati-hati ya. Makanya hati-hati curhat ke teman ya. Makanya hati-hati curhat ke teman. Dan mulai curhat ke teman, ke saudara. Ternyata kalau mereka punya isu tertentu, ya sehingga pada saat ngasih Ngompor dia. ya, pada saat ngasih nasihat malah jadi kompor karena itu ada proyeksi atas apa yang dia nggak mampu lakukan. Itu bener loh. Padahal sebenarnya si Sebenarnya istri nggak ini kayak gitu. alhamdulillah tidak Iya, punya ternyata- trust issue dan dia bisa melihat ini dengan kacamata yang bijaksana misalnya Exactly, jernih misalnya dan berusaha memahami oh ya ternyata buat suami itu bukan perselingkuhan, dia tuh lagi fulfill bagian yang ini dan buat dia itu bukan perselingkuhan. I do understand, gak semua orang paham ini karena nanti tiap orang beda-beda isunya gitu. Tapi gimana dengan anak-anaknya? Anak-anak kan tidak memahami itu dan pasti anak-anaknya sangat luka. Dan itu bisa menurunkan luka terus nanti ke anak-anak. luka baru nih buat anak gue nih gitu kan. benar, Itulah dia. Ternyata luka pada anak-anak seringkali merupakan mirror. Jadi hasil mirror dari mirror neuron yang bekerja tadi ya. Itu hasil mirror dari apa yang dia saksikan ya dari ortunya. Jadi ketika dia lihat ibunya ngerespons ini dengan sangat terluka, terpuruk, lagi ke situ. anaknya yang turut terluka. Jadi anak tertentu yang nanti meng-identified dirinya dengan orang tua tertentu, dialah yang paling terluka nantinya. Makanya nanti dari anak yang ada, saya anak 3 nih. Nanti tiap anak punya luka yang berbeda, atau mungkin dia nggak terluka sih, dia berusaha memahami gitu kira-kira. Akhirnya paham deh dari Dia poin yang paham dari poin ayahnya, dia paham dari poin ibunya, sehingga dia nggak terlalu terluka. Sementara anak yang satu, dia identify dirinya dengan ibunya terluka banget, segala macam gitu ya, sehingga dia internalize. Dia masukkan di internalisasi ini apapun value yang ibunya rasakan gitu tentang pernikahan, tentang pasangan, itu yang dia masukkan ke dalam dirinya sebagai bagian dari beliefnya, bagian dari value-nya dia. Nah ini yang mempengaruhi kalau nanti dia kelak nikah punya pasangan. Itu dia. Berarti Mbak artinya gini, kalau misalnya ini ada satu keluarga rumah tangga suami istrinya mengalami masalah gitu, baiknya anak tahu atau anak tidak perlu tahu. kan sering Karena kan banget tadi Mbak Vera sempat bilang ketika anak paham dari kedua belah sisi, mungkin dia bisa punya kacamata yang lebih jernih dan nggak menjadikan itu jadi isu di kemudian hari. Jadi mesti gimana? Ya, jadi ketika
orang tua punya isu, ya anak punya hak untuk nggak terlibat dan dilibatkan dalam isu orang tua. Itu hak anak loh. Sampai anaknya umur berapa? Ya sampai tiap negara nanti beda-beda tentang batasan anak. Kalau di kita sampai punya KTP gitu kan Nah jadi sampai anak punya KTP, ya dia punya hak dan punya untuk nggak paham isu-isu ortunya, kecuali tadi ya akhirnya memang dari kiri kanan kita tahu bahwa ini anaknya akan kena gitu seterusnya gitu. Atau anaknya udah dewasa, anaknya yang lihat mobil bapaknya kayaknya di sana tuh karena bapaknya selingkuh misalnya gitu kan ya. Anaknya yang tahu. Nah yang lucunya ya karena pernah punya pasien-pasien seperti ini, sesama anak tuh saling tahu nih mereka dan mereka pikir ibunya nggak tahu, jadi mereka rahasiakan dari ibunya. Jadi ini ada rahasia dalam keluarga. Jadi ya sementara ibunya nggak pengen bongkar ke siapapun, dia tahan sendiri. Sehingga di keluarga ini jadi ada ketegangan emosional sebetulnya karena masing-masing sangat nggak sehat. Karena masing-masing punya rahasia. Dan merasa itu rahasia, ternyata itu rahasia bersama. Iya benar. Pikirnya jangan bilang. Ternyata itu rahasia bersama. Bapaknya pelakunya diam-diam, ibunya tahu diam-diam karena mau menjaga ini semua. Anaknya sementara si anaknya kasihan maminya nanti shock, lagi maminya punya sakit jantung loh, hati-hati loh ya. Benar. Nah, semua akhirnya gini, ketegangan di dalam keluarga ini akan ngerusak sebetulnya. Ini ngerusak. Mbak Vera, Itu konsepnya yang tahu-tahu aja, tapi yang tahu banyak. TTA ya. Yang tahu semua. Apa yang menjadi indikasi ketika rumah tangga itu layak diperjuangkan? Nah, Oke, ini batasan mana ya? Ini kayak ibaratnya udah nggak nih, kayaknya nggak udah bisa ya, nggak gitu. usah kamu Betul. berjuang. Itu kayak Mbak Vera, Ya, jadi udah berhenti ya, gitu berjuang ya. Iya. Bahwa kalau memang toksik, ya dampaknya ke kita. Jadi acuan pertama adalah dampaknya di diri kita dulu dong. Toksik nggak ke kita. Bahwa ternyata suaminya mainnya nggak aman tadi. Ya sana sini wah bahaya. Bahwa ada potensial untuk punya penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu udah sebuah red flag sebetulnya. Ya, terus kemudian kita lihat lagi ya, apakah dalam konteks familial tadi suaminya menunjukkan ada upaya untuk memperbaiki diri. Kalau enggak, kemudian ya Dimaafin dia terus-terusan. malah mau ulang tanpa mau belajar ya. Istri-istri punya hak juga kok untuk mau menerima suami atau tidak, karena istrinya kan bukan psikolog. Psikolog sekalipun pada saat di rumah tetap bukan psikolog, tapi istri gitu pasangan. Jadi kita mau terima apa enggak? Bukan berarti repeat order ya. Ya kan kalau sekali khilaf, kalau berkali-kali doi ya. Nah, acuan-acuan yang bisa kita pakai lainnya adalah ya lebih banyak mudarat ya gitu dalam bahasa dan tanda petiknya atau manfaatnya. Kalau ternyata punya keluarga ini manfaatnya lebih besar, sementara kalau perpisahan itu kan kompleks ya di keluarga atau sosial background tertentu, di budaya tertentu, ini kompleks sebenarnya tentang perceraian. Banyak orang memilih untuk bertahan sih sebetulnya dan memperbaiki diri aja gitu sebisa yang dia mampu. Nah akhirnya memilih bertahan. Mbak Vera gimana sih menanggapi misalnya ada sebuah rumah tangga yang dia rela memperjuangkan bukan karena yang tadi Mbak Vera bukan sebutkan, tentang love lagi ya, tapi gitu. karena lebih nggak enak gue dipandang orang, Apa kata Gua nggak orang, apa kata gitu kan. orang, terus orang tua gue juga nggak ngizinin gue untuk berpisah. Itu berat tuh. Jadi alasan yang sebenarnya bukan kepentingan untuk dirinya, tapi mengenai pandangan dan penilaian orang. Gimana sih Mbak Vera menilai itu tuh, apakah itu Keren wise? sih ya. Karena orang suka bilang bahwa ya di usia tertentu nanti ya pernikahan bukan lagi tentang cinta-cintaan kayak anak ABG gitu ya. Jadi lebih ke cinta yang lebih universal. Ya, keluarga besar, society, Harga diri gitu ya. company yang mereka punya, atau tentang karyawan-karyawan yang mereka miliki, anak-anak dan seterusnya. Jadi pertimbangannya banyak sekali. Nah, untuk orang-orang seperti ini ya, kalau dia tadi memilih untuk bertahan, ya karena pertimbangan tadi. Artinya yang kita butuh benahi adalah the way dia menghayati belief tadi aja udah gitu, sehingga dia nggak merasa tertekan, nggak merasa terpaksa, atau kita akan benahi cara dia melihat atau menghayati si perselingkuhan tadi. Jadi kata-katanya aja perlu kita ganti, daripada bilang suaminya selingkuh gitu, affair to affair. Jadi bilang bahwa suaminya sedang fulfill his needs gitu. Aduh Mbak. Oh my God. Ya gitu. Jadi si suami yang immature tadi lagi berupaya untuk fulfill his need dan dia lagi memperbaiki diri. Tapi ingat ya, ada upaya memperbaiki diri. Nah, Kalau suaminya nggak mau memperbaiki diri, ya sementara
pertimbangan tadi ada banyak, ya. Tadi kita akan lihat pola perselingkuhan seperti apa sih yang ditampilkan, apakah dengan orang yang bergonta-ganti atau kemudian dia punya satu perempuan yang dikekep gitu ya. Di mana gitu, simpenan dan tanda petik. Nah, ini semuanya faktor atau variabel yang butuh dipertimbangkan. Jadi memang nggak sesimpel selingkuh, bubar, nggak gitu sih. Jadi pertimbangannya ada kompleks, banyak tentang anak-anak seperti apa, ya hak asuh, tempat tinggal, sekolah, dan lain-lain, keluarga besar. Jadi pertimbangannya ada banyak. Maka untuk mereka-mereka religius, kerap akhirnya kita jadikan penghayatannya adalah kadangkala kita butuh bertahan, ibaratnya dia adalah kayak ladang pahalanya kita gitu, kira-kira dalam tanda petik gitu. Tapi bukan berarti mau membiarkan diri terzolimi dalam sangat berat. Kalau masih adequate, kita masih bisa pertimbangkan bahwa manfaatnya lebih besar sih, gitu. Ya polanya suami paling ya gitu deh, gitu. Lingkungannya demikian, dia nggak bisa Akhirnya kita bertahan, tapi tadi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi sebagai landasan. Nah, Mbak Vera misalnya nih ya, ini banyak pertanyaan. Kadang kita sering dengar bertahan, ya buat anak-anak gitu kan, itu paling sering mendengar seperti itu. Tapi bertahan buat anak-anak ini, ketika kalau tadi Mbak Vera bilang kita nggak membenahi, nggak ada upaya saling mengupayakan untuk membenahi, kan jadinya nggak sehat juga ya buat anak-anak. Banget. Jadi kalau kata-katanya adalah bertahan buat anak-anak, ini akan miserable banget buat diri kita sendiri. Bedakan dengan yang tadi. Yang tadi adalah pertimbangannya bukan cuma anak sih, dirinya sendiri juga. Status sosialnya, status finansialnya, status secara tadi religiosity dan komunitas. Jadi ada banyak yang dipertimbangkan. Jadi this is about you yourself. Jadi bukan tentang anak-anak aja. Nggak bisa hanya karena bukan anak hanya gitu karena anak, tapi pertimbangan ini adalah dari si individu yang bersangkutan. Ya ada banyak yang dia mau pertahankan di sana karena pernikahan ini, status mereka saat yang sekarang ada perjuangan berdua nih, nggak bakal dilepas enak aja gitu karena orang-orang tertentu. Apalagi orang-orang tertentunya ternyata kalau disusul lagi, ternyata jampi-jampi gitu misalnya. Jadi tapi itu ada. Jadi gini, ternyata suaminya cara dalamnya hilang gitu ya. Atau ternyata di dompet suaminya disisipkan daun yang udah di bla 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 apa gitu. Ada. Ada yang suaminya udah berupaya nih pengen jauh, tapi malah mimpi-mimpi buruk kayak gitu kan. Ini ada gangguan-gangguan. Itu Mbak Vera banyak tuh ngadepin gitu. Dulu I do not believe yang begini. Waktu jadi psikolog pertama kali masih muda-muda zaman dulu. Masa sih yang begituan. Mungkin Mbak Vera nggak percaya ya, my client said begini. Jadi mungkin Mbak Vera nggak percaya, tapi itu ada. Ya, kemudian by time belajar ilmu agama dong, baca ya. Yang namanya ilmu teluh, ilmu sihir, ilmu tenung kan ada. Mbak Ver, meskipun tadi ya, ini nanti nggak berlaku di tiap pasangan, nggak berlaku di tiap pasangan. Adalah dari zaman Nabi ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau yang percaya kita mesti ngerti bahwa itu ada. Zaman Nabi memang ada. Tapi kalau buat yang sudah mengusahakan nih Mbak Fer, emang beneran ada yang berhasil nih. Misalnya udah sakit hati banget, udah diselingkuhin suaminya, terus akhirnya oke deh mau bertahan dan berusaha bertahan, tapi berhasil. Ada, jangan-jangan ya kita perhatikan sekarang nih suami istri yang kelihatannya kayak couple goals di luar sana adalah mereka pernah ngalamin ini dan mereka udah berjuang dan they over it. Nah, berarti gimana nih Mbak Vera supaya berhasil bisa menyiasati ini semua, bukan mensiasati ya, tapi menghadapi. How do you rebuild it gitu loh. Dan di saat paling itu kan trust itu tetap akan jadi masalah gitu kan. Paling gampang kalau dua-duanya yang involve. Yang satu memang membenahi dirinya, berupaya untuk jadi lebih baik, a better husband gitu ya. Karena banyak juga loh laki-laki ini merasa enggak, dia udah better husband dibandingkan bapaknya dulu udah selingkuh, nggak nafkahin, emaknya jadi punya penyakit kelamin, punya menular seksual, dia selingkuh sih, tapi kan nafkahin keluarga sampai sejahtera keluarganya. Dan kemudian dia rutin loh untuk cek ke dokter sehingga nggak kena terpapar yang aneh-aneh gitu ke istrinya. Jadi dia better husband, versi dia. Better suami yang lebih baik daripada bapaknya. Tapi itu kan versinya dia. Kalau ukurnya jadi menurut istrinya itu lain lagi. Istrinya punya ayah yang setia, yang family man, yang hadir. Nah, ini yang kita butuh bantu mereka berdua ngelihat dan sadar dari versi berdua masing-masing gitu. Jadi kalau dua-duanya mau berbenah, it works. Kalau enggak,
salah satunya aja udah nggak mau karena terlalu sakit hati mengira bahwa ini tanggung jawab si suami seorang diri gitu ya. Atau yang satunya, oke, berarti kata psikolognya dia kan lagi fulfill his needs, jadi boleh dong. Oke. Jangan juga nggak gitu juga jadi validasi buat Jangan jadi alasan ya. jadi validasi buat selingkuh. Ini menarik banget nih. Kali aja ada dari belum kategorinya belum masuk Sweet Moms tapi tiba-tiba lewat gitu ya menyaksikan episode ini dan ada rencana mau menikah. Ini penting nih untuk kita memahami diri kita sendiri dulu sebelum kita menikah. Yes. Dan kayaknya perlu kita garis bawahi karena sering banget kita mendengar hal ini ya Mbak. Jangan menjadikan pernikahan itu sebagai pelarian dari rumah. Kan banyak banget Mbak. Gue udah gak betah di rumah, gue mending kawin deh. Ya kan? Gue dulu begitu. Lu nyindir gue. Berarti Anda yang gagal. Anda yang ceritanya gagal. Gue yang cerita. Untung udah sadar ya. Untung gue cepet sadarnya. Paling sekarang ini yang menjadikan bahwa udah gue kawin aja supaya gue gak Kayaknya selesai gitu. selesai urusan gue beda aja. Itu gue tinggal salah banget. berdua sama laki gue. Selesai sama orang tuanya. Iya karena overprotective, lo gak ada kebebasan di keluarga. Jadi lo mencari kebebasan dengan gue kawin bebas. Dikira udah kayak nih. gitu dia Ternyata selesai enggak. masalah. Atau pas udah bermantan, mantannya nikah, gue juga bisa nikah, jangan salah. Iya, gitu. ada juga kayak begitu. Ada atau baru tangannya keluarga besar gitu kan. Aduh itu juga Itu kenapa ketawa? Ayo, kenapa ketawa? Kesindir. Kesindir ya ada ya. tapi balik lagi ya Mbak Fer, berarti di sini tuh kita belajar banyak banget. Kalau aku tadi kena banget sih, kita terlalu banyak menilai orang di luar sana yang berupaya bertahan di tengah konflik rumah tangga yang menurut mata kita nih yang sok tahu, yang mungkin itu adalah trauma kita sendiri. Jangan-jangan kita ngeliat kayak, come on, tuh orang masih bertahan. Jangan, ternyata memang setiap orang punya alasannya sendiri dan mereka punya batasan tersendiri kapan mereka harus berjuang untuk mempertahankan dan kapan dia harus give up. Dan itu bukan hak kita untuk menilai. Di saat dua-duanya memang punya keinginan untuk membenahi, berarti mereka ingin menjadi lebih baik sebenarnya. Kita harus menghargai itu sebenarnya. Mereka hebat loh. Itu poinnya. Ya, tapi ingat ya, jangan normalisasi perselingkuhan. Tiba-tiba kata psikolognya boleh tuh. Ini kita Itu fulfilling his need. Kalau fulfilling his need makan aja. Seperti judul episode ini adalah soal trust issue ya. Jadi masalah trustnya ini yang punya ada problem dibenerin. Nah ini. Needs-nya digantikan cari penggantinya, bukan dengan main-main kayak tadi. Betul. Dan jangan lupa trust issue diri kita sendiri juga kita benahin. Ya. Menarik ini, seru banget bicaraannya. Aduh, thank you banget Mbak Vera, ini banyak banget insight. Mudah-mudahan Sweet Moms yang nonton kalau lagi menghadapi situasi serupa jadi punya perspektif baru dari Mbak Vera ya. Kuat-kuat deh ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Karena kita sekarang emang udah punya Sweet Mom Detox. Iya benar-benar. Dan mungkin kalau ada yang mau lebih lanjut lagi, aku kayaknya butuh Mbak Vera ya buat ngobrol. Follow Instagramnya Mbak Vera ya. Iya, @Verauli ya Mbak ya. Iya, Verauli.id. Oh, Verauli.id tuh. Silahkan langsung curhat ke Mbak Vera. Thank you Mbak Vera, kalau kita Sama-sama. juga butuh curhat boleh ya? Oke Sweet Moms, kita ketemu lagi di Mom Sweet Moms episode berikutnya. Jangan lupa episode terbaru tayang duluan di Tip Tip. Bye bye.